Semangat pagi, selalu tetap semangat dan penuh dengan tersenyum. Kita berjumpa di mata pelatihan Whole of Government atau biasa kita sebut dengan WOG yang merupakan mata pelatihan dari agenda 3 di kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Tak kenal maka tak sayang. Saya adalah Margareta Yuliani, seorang widya iswara, ahli media di Kementerian Kesehatan. Akan bersama-sama dengan adik-adik akan kita lihat apa sih WOG itu, apa saja yang akan adik-adik pelajari, adik-adik bahas di dalam modul Whole of Government. Nah, adik-adik tentunya juga sudah mempelajari materi-materi sebelumnya selama proses pembelajaran di pelatihan dasar calon PNS, karena materi-materi itu akan selalu berhubungan satu dengan yang lain, mulai dari agenda 1, agenda apa namanya? Sikap dan perilaku bela negara. Dan agenda kedua, apa? Agenda nilai-nilai dasar PNS. Nah, kita sekarang memasuki pada agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, adik-adik ingat tujuan pembelajaran pada akhir pelatihan dasar calon PNS. Apa yang diharapkan dari Latsar CPNS ini? Ya, bahwa adik-adik diharapkan akan menjadi seorang PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, tentu sesuai dengan fungsi ASN ke-10 ya, fungsi dengan ASN pasal 10. Undang-Undang ASN pasal 10, adik-adik masih ingat ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Ya, fungsi kedua adalah sebagai pelayan publik, dan fungsi ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kalau dilihat dari fungsi yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, mata pelatihan apa yang adik-adik terima pada saat pembelajaran? Adalah mata pelatihan yang terkait dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Nah, kemudian pada fungsi kedua sebagai pelayan publik, adik-adik terkait dengan mata pelatihan apa? Mata pelatihan pelayanan publik. Dan untuk fungsi yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, berkaitan atau mata pelatihan yang berhubungan di agenda 3 adalah Whole of Government atau WOG. Nah, adik-adik sekalian harus dipahami itu semua ya, bahwa Undang-Undang ASN pasal 10 sesuai dengan fungsi ASN sangat penting adik-adik pegang. Nah, kemudian adik-adik, jika kita melihat kekayaan alam Indonesia luar biasa, kaya dengan pulau, kaya dengan segala macam kita Indonesia punya, ya. Terfikirkah untuk adik-adik untuk menjadikan bangsa kita ini untuk maju? Nah, tentunya adik-adik punya komitmen bahwa setelah adik-adik mempelajari itu semua, adik-adik bisa menerapkan di tempat kerjanya masing-masing. Nah, hasil belajar apa yang akan dicapai hasil belajarnya? Jadi setelah mempelajari mata pelatihan ini, diharapkan adik-adik akan mampu mengaktualisasikan konsep dari WOG, ya. Kemudian selain itu adik-adik akan dapat mengaktualisasikan penerapan WOG di berbagai negara dalam pembelajaran pelayanan yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, adik-adik adalah akan dapat mengaktualisasikan best practices penerapan WOG di berbagai negara. Dan keempat adalah bagaimana adik-adik dapat mengaktualisasikan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, materi apa saja yang akan adik-adik ikuti selama proses pembelajaran selama 6 JP untuk materi Whole of Government? Yang pertama, nanti materinya adalah tentang konsep WOG. Ya, materi kedua, adik-adik akan mengikuti tentang penerapan WOG di berbagai negara dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, yang ketiga, adik-adik akan mendapat materi tentang best practices penerapan WOG di berbagai negara. Dan keempat adalah materi tentang implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, baik, untuk materi konsep WOG, ya,
coba kita renungan dulu. Renungkan, adik-adik kita renungkan apa yang terbayang oleh adik-adik tentang WOG. Ya. Kemudian adik-adik semua peserta Latsar sebagai masyarakat juga. Apa pendapat masyarakat tentang birokrasi? Ya. Apakah birokrasi adalah hal yang rumit di pemerintahan? Apakah birokrasi itu selalu membuat susah? Kan? Nah, masih banyak dokumen yang diperlukan, tidak efektif, tidak efisien. Nah, inilah kelemahan-kelemahan sistem birokrasi kita yang saat ini masih kita perbarui dan disempurnakan. Namun demikian, kita tidak boleh pesimis karena semuanya sudah mulai ditata, sudah mulai berjalan, sistem pemerintahan kita juga sudah mulai berbenah diri. Nah, adik-adik, pengertian WOG di sini dari berbagai pendapat para ahli, ya, ada berbagai pendapat tentang WOG. Namun pada prinsipnya WOG adalah merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan upaya-upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadikan satu kesatuan menuju tujuan yang utama. Kalau menuju tujuan utama berarti kolaborasi. Nah, di sini juga dikenal sebagai kolaborasi karena ada kerjasama antar institusi, instansi, kemudian antar aktor pemberi layanan dan dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Nah, kita akan selalu berkaitan dengan pelayanan publik di sini ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari WOG ya, mendorong peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan dari good governance dengan menerapkan pelayanan yang terintegrasi ya, yaitu melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan tertentu. Nah, ini tujuannya. Baik, itu dari konsep dari WOG-nya. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari penerapan WOG-nya dalam pelayanan yang terintegrasi, itu sub pokok bahasan yang kedua. Nah, apa sih urgensi dari penerapan WOG ini, dari penerapan dari konsep WOG ini? Ya, yang pertama adalah adanya faktor eksternal, yaitu mewujudkan integrasi, keinginan untuk mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan, ya, dan pelayanan juga agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian urgensi yang kedua, adanya nuansa kompetisi antar sektor. Nah, kalau ada kompetisi, ini ada siloisme. Nah, di mana satu sektor dapat mendominasi sektor lain, ya, karena adanya apa? Ego sektoral. Nah, ini yang menjadi urgent ya. Saat ini masih ada nggak ego sektoral? Ya, coba adik-adik perhatikan, masih ada nggak? Atau di lingkungan kita sendiri, di lingkungan tempat kita bekerja sendiri yang terkecil, ada nggak ego bidang, ego sub bidang, sub bagian? Nah, kemudian urgensinya apa? Adanya potensi disintegrasi bangsa yang mewajarkan pemerintah itu untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan, ya, itu sehingga diperlukan adalah terintegrasi berbagai elemen bangsa, itu harus diintegrasikan, itu untuk mendorong itu semua. Nah, jadi begitu pentingnya whole of government ini bagi suatu negara. Ya, bagaimana cara melakukannya? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia sudah berproses dalam melakukan WOG, whole of government? Apa pendapat adik-adik? Tentunya pelan tapi pasti Indonesia juga sedang berbenah diri untuk menuju kepada whole of government. Apa sih cara-cara untuk melakukan WOG? Ya, penguatan koordinasi antar lembaga. Bagaimana cara penguatannya? Ya,
Kemudian bagaimana membentuk suatu lembaga koordinasi khusus, ya. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk kementerian koordinator. Ini terjadi di kita, ya. Ada kementerian koordinator yang mengkoordinasikan, ya, sebagai lembaga koordinasi khusus. Kemudian membentuk gugus tugas. Nah, pada saat membentuk gugus tugas, adik-adik ingat, banyak hal yang kita pelajari saat ini, ada gugus tugas yang harus dibentuk. Karena dengan cara apa? Dengan mengambil sebagian dari sumber daya yang ada, kemudian untuk konsentrasi pada satu permasalahan. Jadi sudah ada di suatu lembaga, kemudian diambil sumber dayanya untuk dikonsentrasikan untuk penyelesaian suatu masalah. Tentu saja ini membutuhkan suatu proses koordinasi, sehingga siapa yang dimasukkan ke dalam satu gugus tugas itu adalah perwakilan yang bisa berkoordinasi sudah lebih intens lagi. Kemudian membentuk koalisi sosial. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi bagaimana cara melakukan WOG. Itu menjadi pokok bahasan yang kedua. Nah, kita kemudian memasuki pada pokok bahasan ketiga adalah best practices penerapan WOG di berbagai negara. Ya. Nanti adik-adik bisa browsing banyak sekali WOG yang sudah dilakukan, banyak negara yang sudah melakukan, sudah mulai melakukan, tak terkecuali Indonesia sudah mulai melakukan, ya. Ada di Inggris, ya. Inggris mulai sudah mengintegrasikan sistem laporan keuangan dari 5.500 organisasi publik. Itu sudah dimulai dan sekarang sudah banyak sektor lain, banyak inovasi lainnya yang sudah dilakukan. Ya, kemudian di New Zealand apa yang dilakukan? Dengan mengembangkan integrasi akunting pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa. Ya, nah kemudian di USA, pada awal WOG sudah fokus pada isu keamanan, ya, keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi dan informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Nah, itu upaya-upaya yang sudah dilakukan, tak terkecuali Australia, kemudian bagaimana Malaysia, ada one day service, one day delivery. Nah, Indonesia seperti apa? Sudah melakukan saat ini? Sudah banyak yang kita lakukan juga. Ya, namun masih banyak juga kendala dalam menerapkan whole of government. Nah, tugas adik-adik, ya, untuk membuat suatu pembaharuan. Adik-adik adalah generasi membuat pembaharuan, agent of change untuk pembaharuan, ya. Nah, adik-adik sudah lihat di Jakarta, ada mall pelayanan publik satu pintu atau satu atap. Nah, semua itu juga sudah upaya, ya, upaya dari pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia, juga pemerintah pusat yang akan digabungkan menjadi satu kepemerintahan. Nah, jangan khawatir, adik-adik nanti akan bisa melihat di masing-masing institusi apakah sudah melakukan WOG di tempat kerjanya masing-masing dulu, ya. Nah, kemudian e-government, adik-adik pernah mendengarkan e-government? Tentunya sudah pernah. E-government dikatakan sebagai pintu masuk dari WOG. Kenapa sih demikian? Ya, manfaatnya apa sih e-government? Ya, adalah untuk peningkatan pelayanan dan penyebarluasan informasi. Karena melalui e-government, IT-nya dimaksimalkan. Kemudian ada transparansi dari hubungan kerjasama pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Ada apa tadi? Transparansi. Kemudian manfaat lainnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Nah, itu tadi adalah manfaat dari e-government sebagai pintu masuk WOG. Setuju? Ya. Adik-adik bisa lihat nanti, bisa browsing. Kemudian di paparan saya juga sudah ada
link-link bagaimana adik-adik bisa melihat ya apa yang sudah saya sampaikan di sini, termasuk e-government, bagaimana Korea memulai. A globally recognized e-government. Korea's e-government is fast emerging as one of the world's best open governments. Berapa puluh tahun dia harus memulai, kemudian berapa lama Korea ini bisa menerapkan e-government secara luas. Selain Korea, adik-adik nanti bisa melihat juga, sudah ada linknya di situ, adalah Kenya, e-government Kenya. Ya, e-government Kenya. Kenya launched the Directorate of the e-government in March 2012, primarily to promote electronic service delivery within government. Despite the challenges that come with doing business online, e-government is increasingly becoming a reality to Kenyans. Our dream is that everyone will be able to get government services by just walking down the road to a place near them. And to do this, we want to use information and communication technologies. Negara di Kenya sudah bisa membuat e-government. Kenapa kita tidak? Ya. Kemudian, nah, di Indonesia e-government juga sudah diluncurkan sebetulnya, ya, oleh Kementerian PAN dan RB. Diketahui juga di acara hari ini turut hadir juga beberapa pimpinan atau direktur perusahaan BUMN selaku stakeholder, dan juga di-launching pada hari ini sebanyak kurang lebih 8 aplikasi, diantaranya 7 aplikasi dari Kementerian PAN RB dan 1 aplikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu diantaranya Command Center yang merupakan pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan juga ada e-office, e-salam, e-karpet, dan juga ada e-data yang merupakan inovasi untuk mengintegritas data pegawai Kementerian PAN RB dengan data Badan Kepegawaian Negara serta data tabungan dan juga asuransi pensiun. Juga ada aplikasi lainnya diantaranya itu e-performance dan data center dan disaster recovery center yang juga akan selalu menjamin optimal pemerintah dalam berbasis teknologi. Yang kita sebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Adik-adik bisa browsing ya, bisa lihat di situ, saya sudah berikan linknya. Baik, kita menginjak kepada materi pokok yang keempat, yaitu implementasi WOG dalam perspektif kebijakan publik. Nah, adik-adik nanti ini terkait dengan peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Adik-adik bisa pelajari lebih banyak lagi nanti bagaimana WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Ya, kemudian bagaimana WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara. Kemudian juga WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Ya, itu ada undang-undangnya. Kemudian nanti melihat juga WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga asas-asas yang terkait dengan implementasi WOG. Nah, adik-adik bisa melihat di situ nanti ya, mempelajari lebih lengkap lagi apa yang dasar-dasar hukum apa yang melingkupi penyelenggaraan dari whole of government. Baik, adik-adik, kita sudah bahas 4 materi pokok dalam mata pelatihan WOG. Saya akan mengakhiri, tapi tidak lupa saya akan mengingatkan pada adik-adik bahwa adik-adik ini sebagai agent of change dari unit kerjanya masing-masing. Adik-adik akan membuat pembaharuan bagaimana bisa berkoordinasi, berkolaborasi, berintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Ya, berarti adik-adik sudah menerapkan WOG di dalam pelaksanaan tugas. Bagaimana hubungan dari masing-masing adik-adik ya sebagai pelaksana, bagaimana berhubungan, kemudian bagaimana dari masing-masing unit terkecil atau seksi atau subbagian ke subbagian atau seksi yang lainnya. Kemudian bagaimana dari
subseksi-seksi, kemudian dari subbidang, bidang, bagian dengan bidang lainnya. Kemudian antar naik, ya, levelnya akan naik antar direktorat, kemudian antar pusat dan sebagainya. Nah, akhirnya nanti akan menjadi satu pemerintahan yang secara keseluruhan ya menjadi whole of government, ya. Karena dampaknya adalah sangat luar biasa. Dampaknya sangat baik sekali pada hampir setiap tatanan kehidupan. Baik, terima kasih dari saya, Margareta Yuliani. Selamat belajar, selamat bekerja, sukses selalu.